Haleluya, haleluya. Shalom, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Dalam 2 minggu ini kita tidak bersua, tidak bersama-sama. Pada kesempatan pagi hari ini kita masuk di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Sebab Tuhan yang begitu baik dan sangat-sangat memperhatikan di dalam hidup kita. Kami rindu dan kami percaya Bapak Ibu dalam pertolongan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dan kita berjuang untuk terus mendapatkan penyertaan kuasa Roh Kudus-Nya. Pada hari Sabat ini, mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kasihkan di dalam kita merindukan berkat kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan naikkan pujian yang mengatakan melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, oleh karena berkat kasih kemurahan dan anugerah-Mu pada saat kesempatan pagi hari Sabat-Mu ini, kami bersama-sama dengan seluruh umat-Mu menghampiri Engkau dan mengasihi Engkau. Engkau yang telah menyertai dan Engkau telah memberikan kekuatan baru. Pada kesempatan ini kami boleh dengar-dengaran, kami boleh memuliakan Engkau. Tuhan, Engkau menyertai kami di mana kami berada. Engkau selalu ada dan bersama-sama di dalam keluarga yang telah Engkau berkati. Dan kami percaya Tuhan, Engkau telah menguatkan saudara-saudara kami di masa pandemi ini. Pada pagi hari ini boleh mengucap syukur oleh karena pertolongan Allah
yang selalu ada. Dan mukjizat Allah, kuasa ilahi masih ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kekuatan lewat ibadah streaming pada pagi hari Sabat ini. Dan saudara kami yang di rumah, yang lemah dalam tubuh jasmani ini, Kau menguatkan ya Tuhan. Dan terlebih iman mereka yang lemah, Kau memberi kekuatan lewat firman-Mu, baik di rumah maupun yang mereka ada di dalam isolasi mandiri. Dan kami bersyukur bagi saudara-saudara kami yang saat kesempatan ini rindu untuk memuliakan Engkau di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah mereka. Bersama-sama lewat pujian dan juga firman Tuhan, kami akan mulai di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan dan kami minta pimpinan kuasa Roh Kudus dari awal hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kesempatan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang sungguh-sungguh ajaib dan besar di dalam kehidupan kita. Kita akan persiapkan hati kita betapa baiknya akan kasih Tuhan di dalam hidup kita, dan kami percaya Tuhan memberikan penyertaan, memberikan kesehatan, memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan dengarkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah kasih kemurahan Tuhan yang sungguh-sungguh dinyatakan seperti dalam pujian yang sungguh-sungguh mengetuk hati kita, melayani lebih sungguh, sebab Tuhan sendiri yang telah memanggil kita, melayani kita. Jiwa kita harus bersyukur, hati kita harus bersyukur. Di dalam kitab Rasul Paulus, di dalam Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-11, firman Tuhan mengatakan, janganlah membiarkan kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu diaktifkan, menyala, dan layanilah Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah di dalam pengharapan dan bersabarlah di dalam kesesakan, dan berteguhlah di dalam doa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu saat-saat ini ujian dan cobaan, rintangan terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan pada saat cuaca dihadirkan di dalam kehidupan kita, kita merasakan betapa dinginnya suasana di dalam tubuh kita. Tetapi siapakah yang sanggup memampukan dan memberikan kehangatan tubuh di dalam diri kita masing-masing? Tidak lain api Roh Kudus, pelayanan dan kerinduan untuk kita bersabar di dalam situasi pandemi ini. Kita boleh ada karena Tuhan, tapi kita dimampukan oleh Tuhan harus bersabar di dalam penderitaan, kesesakan, kelemahan ini. Kita harus bertekun di dalam satuan untuk lebih dekat kepada Tuhan, saudaraku, yaitu berdoa di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kami percaya tak henti-hentinya, saudaraku semuanya, bahkan kami sebagai hamba Tuhan, naikkan doa syukur, doa permohonan, dan sungguh-sungguh minta
supaya semua lebih dekat dan lebih menghormati waktu-waktunya untuk minta kuasa darah Yesus yang sungguh mengalir di dalam kehidupan kita, sehingga hati kita ini diberi hidup, diberi semangat, dan kita percaya kita boleh menerima kekuatan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 17 ayat 17a, di sana mengatakan supaya kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa-Nya, pertolongan-Nya di saat kita ini dalam kelemahan, saat kita memerlukan pertolongan di dalam hidup ini, di saat kekurangan. Bapak Ibu, di saat ini marilah kita lebih mencari hadirat Tuhan, kuasa hadirat Tuhan yang sungguh-sungguh kita perlukan untuk memberikan perubahan yang sungguh-sungguh kita perlukan saat ini, yaitu semangat yang baru. Di dalam Yosua pasalnya 10 ayat 25, kita harus belajar seperti Yosua dengan imannya. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kita takut dan tawar hati, tetap kuat dengan hati yang teguh, dan pasti pertolongan Tuhan atas segala ya kita hadapi saat ini, yaitu virus yang di sekeliling saudara dan saya. Tapi kita percaya itu membawa kita ini lebih taat dengan kesehatan, lebih menjaga kesehatan, menjaga supaya kita ini mampu dan kuat mental kita. Kita diberikan imun yang cukup supaya kita tidak lemah. Puji Tuhan, sungguh-sungguh Yosua percaya dan beriman kepada Tuhan dengan segenap hati. Tidak di dalam hanya pikiran kita, tapi dengan segenap hati. Itulah kita meneladani sebagaimana kita ini sudah diampuni oleh Tuhan, mendapatkan pertolongan anugerah Tuhan. Tapi biar kita tetap taat, dalam arti kita terus melakukan setiap hari dan taat hentinya minta hadirat Tuhan, dan kita jangan menjauh daripadanya, tetapi lebih dekat dan mencari Dia. Semakin kita ini ada dalam ujian cobaan, kita semakin dekat dan mencari Dia. Supaya apa? Hati kita menjadi tenang. Ada ketenangan, kenyamanan. Itulah yang dikatakan damai sejahtera yang Tuhan berikan itu ada di dalam hati diri kita. Jadilah kuat di dalam Dia. Dan firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 4-5 di sana mengatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Siapa yang bertekun dalam segala situasi yang terjadi, bahkan yang akan terjadi, rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang harus ada di dalam doa kita,
nyatakan di dalam setiap langkah hidup kita. Dan kita percaya, kita tahan uji, supaya sungguh-sungguh ada pengharapan di dalam ujian nanti. Ada hasilnya. Bagaimana kalau kita melihat anak-anak kita sendiri? Kalau dia tidak mau menghadapi ujian-ujian itu, tidak ada hasilnya, harapannya kosong. Tapi kalau mau menghadapi dengan taat, kekurangannya dilakukan kemudian dikerjakan lagi, dengan tekun diulangi lagi dengan setia. Orang-orang percaya ketaatan itu dilakukan dengan doa dan berdoa dan berdoa. Dan Tuhan memberikan balasannya. Sebuah hati kita lebih dekat dan lebih tenang, kenyamanan akan terjadi. Tapi kita mengandalkan kuasa Tuhan, bukan mengandalkan pikiran kita sendiri, akal kita. Ini yang seringkali kita mengandalkan akalnya, kemampuan intelektual kita, merasa mampu dan bisa. Tapi sesuatu yang kita lakukan ini biarlah kehendak Tuhan dan rencana Tuhan itu yang boleh terjadi saja. Jadi kita tidak berlebihan meminta sebelum Tuhan berikan, sehingga ujian yang kecil kita hadapi kita mampu. Itulah berkat dalam diri kita. Bertahan dalam ujian yang kecil, kemudian Tuhan akan tambahkan kembali ujian yang lebih besar, sehingga iman di dalam kehidupan orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, harus tegar, punya jiwa yang terus mengandalkan kuasa Tuhan. Kapan itu? Saat-saat ini. Karena situasi sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Kita minta curahan kuasa Roh Kudus-Nya yang boleh terus membakar hati kita, membakar diri kita. Semangatnya yaitu minta kasih Allah yang boleh dinyatakan di dalam setiap lingkup kesulitan. Secara manusia kita tidak mampu, tapi bagi Tuhan kita diberikan kemampuan. Amin. Diberikan jalan keluar. Amin. Dan kita pasti bisa dan kita mampu bersama-sama dengan Yesus. Dan kuasa darahnya yang sudah membungkus kita, kita imani. Karena itulah anugerah dan karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Nyatakanlah dalam situasi dan segala hal ini yang membawa kita diberkati, bertekun dalam iman, terus merenungkan firman Tuhan. Ujian ini adalah berkat bagi kita. Ada rencana baru, ada rencana yang lebih besar. Dan kita menjadi orang yang dewasa rohani. Sungguh sangat luar biasa kalau kita dengarkan bahwa Tuhan selalu menolong. Dan 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri memikul dosa-dosa kita di dalam tubuh Kristus, di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Supaya kita ini yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, yaitu oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Segala kelemahan sakitnya dengan iman
kita yang sungguh-sungguh bertahan dengan iman mendapatkan kesembuhan. Amin. Kita menghadapi dan akan memperingati. Mari kita bangkit di dalam menjelang perayaan Natal ini. Dan sungguh-sungguh Yesus yang sudah lahir di dalam hidup kita. Dan Roh-Nya yang dicurahkan perkenanan Bapa hadir di dalam hidup kita dan mau menguatkan setiap waktu ini. Bersukacitalah. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama-sama dengan Yesus. Dari kelemahan yang kita hadapi ini, kita pasti mampu dan kuat karena Yesus menyertai kita. Dan penyertaannya itu tidak hanya sekarang ini. Dahulu nenek moyang kita, orang tua kita, Tuhan sertai, Tuhan berkati dan terus memakainya. Bagaimana kita ini penerus yang berjuang dengan iman sebagai gereja-gereja Tuhan. Mari, supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, dan kita terus percaya hidup bersama-sama dengan Kristus. Amin. Dan kuasanya akan melimpah atas kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Persiapkan untuk mempermuliakan, persembahkan tubuh kita ini di dalam hari kelahiran Tuhan Yesus. Itu hari Natal. Kita bersama-sama dengan Kristus, dimampukan, dikuatkan. Hanya Dia yang lahir dalam dunia ini yang menjadi juru selamat bagi orang-orang percaya. Hanya Tuhan memberkati. Ada kesempatan pagi hari ini dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalam kehidupan keluarga orang-orang percaya. Maju terus, andalkan kuasa Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa. Kita naikkan pujian syukur yang mengatakan, jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku kan setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kukir di hatiku.
Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku kan setia selamanya. Ku kan setia selamanya. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau yang sangat setia, yang begitu memperhatikan setiap hati kami. Dan kami percaya oleh karena belas kasih Allah, Kau tak pernah meninggalkan sedikit pun waktu bagi setiap umat-Mu pada kesempatan ini, Tuhan. Kami percaya pengharapan dan kesetiaan dengan sepenuh hati kepada-Mu, dengan iman berseru berharap kepada-Mu hanya bilu-bilu darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib bagi kami yang saat ini menengadah dengan tangan dan hati kami kepada-Mu, Tuhan. Kau nyatakanlah seluruh jiwa yang haus, yang rindu akan firman-Mu ini. Kami percaya Roh Kudus menaungi, menyertai, menjamah, melepaskan segala beban-beban dan permasalahan dan dosa-dosanya yang Kau ampuni saat ini, Tuhan. Kuasa biru darah Yesus yang sungguh-sungguh akan membasuh, mengangkat dan menyembuhkannya. Kami percaya, Tuhan, Engkau memperbaiki, memperbarui setiap hati yang lemah, tubuh yang lemah, dan jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah saudara-saudara kami dijadikan kuat dan bertahan dalam ujian, bahkan cobaan hidup, dalam perekonomiannya, bahkan di dalam menghadapi masa mudanya dan juga masa depan mereka. Keberkati Bapa setiap saudara-saudara kami dalam pergumulan mereka yang akan masuk dalam rumah tangga baru, dalam pergumulan keluarganya yang saat ini dalam pemulihan, kesembuhan karena kelemahan tubuh jasmaninya. Kami percaya hanya bagi Engkau, hanya kepada-Mu, dan kami berharap kepada Yesus yang sanggup memulihkan dan menyembuhkannya. Kuasa biru darah mengangkat dan memulihkan, terlebih mencurahkan kuasa memperbaiki sel-sel di dalam tubuhnya, dan darah yang baru Kau alirkan di dalam tubuhnya dari ujung rambut hingga telapak kakinya, Tuhan. Kau bersuka cita dalam keluarga dan pribadinya. Menjelang hari Natal ini, Tuhan, Engkau memberikan hati yang penuh sukacita, mengucap syukur di dalam segala hal ini. Dia percaya Engkau hadir mulai saat ini sampai hari Natal, dan sampai kedatangan-Mu, Tuhan, kami disiapkan biar kami tetap kuat dalam iman, kami tetap kuat di dalam ujian ini. Bersyukur dan bersukacitalah pada kesempatan pagi hari Sabat ini. Kita boleh ada karena kasih kemurahan Tuhan. Dalam keluarga ini kita mendengarkan firman Tuhan,
Karena kasih-Nya yang besar dinyatakan. Dan kami percaya kepadamu bahwa ilahi akan terjadi dan nyata dalam kehidupan kami. Mukjizat-Mu menyatakan. Kau berikan penghiburan, Kau beri kekuatan setiap umat-Mu Tuhan yang sakit di rumah oleh karena pandemi ini, dan kelemahan-kelemahan tubuh jasmaninya karena cuaca, karena kelemahan-kelemahan di dalam setiap tubuhnya. Engkau saat ini menjamahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan, sembuhkan Tuhan. Dan Kau membungkus setiap pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan di BDI Baterno, anak-anak saudara mereka ada di lingkungan Baterno, dan di lingkungan Bangun Tapan maupun wilayah Bantul ini Tuhan. Kau lingkupi dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau pakai pemerintah yang saat ini menjaga kami, yang akan mengadakan perayaan Natal. Berkati di hari-hari menjelang Natal ini keamanan negara yang boleh menjaga, saling berikan perlindungan bagi kami semuanya. Kau berkati pagi, siang hingga malam hari. Kau berkati setiap kebutuhan-kebutuhan gereja, bahkan kebutuhan rumah tangga setiap umat yang sudah mengulurkan berkat-Nya dengan tulus hati, dengan segenap hati. Kau mengembalikan dengan berlimpah dalam kehidupannya, dalam meja makannya, dan juga setiap hari buat keluarganya yang selalu menerima kecukupan. Bapak, terima kasih atas pelayanan yang Kau limpahkan dan Kau percayakan kepada hamba-Mu pada kesempatan ini, dan seluruh tim STEM pemuda remaja di BDI Baterno ini. Dan Kau memberkati juga panitia perayaan Natal. Kau memberkati yang sebentar juga di malam akan mengadakan pertemuan, berkati mereka. Biar kami boleh menerima berkat yang menjadi rencana-Mu dalam keluarga gereja ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita, meminta dan memohon dalam hadirat Tuhan, berkat Tuhan. Biarlah Bapa di surga yang berkati dalam kehidupan kita pada saat kesempatan pagi hari Sabat ini. Terimalah berkat kasih kemurahan dari Allah Bapa di surga yang memberikan damai sejahtera dan sukacita. Terlebih wajah-Nya menerangi di dalam kehidupan kita masing-masing. Melalui cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, yang telah mencurahkan darah-Nya di atas kayu salib buat kita semuanya. Dalam persekutuan kuasa Roh Kudus-Nya, saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali ke dalam dunia ini, yang akan menjemput kita semuanya di dalam kerajaan surga yang mulia, yaitu di dalam berkat nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat berhari Minggu. Selamat bertemu di dalam hari